Jangan sampai penyesalan terjadi di kehidupan kita. Ingat, bagi orang yang gak punya impian, gak percaya diri, bagi orang yang selalu ngeluh, bagi orang yang selalu beralasan, masa depannya adalah penyesalan. Sukses itu milik semua orang Bapak Ibu, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali apapun itu latar belakangnya. Apapun hambatan tantangan di tangannya. Setiap orang mampu dan bisa untuk sukses. Tapi kenapa enggak setiap orang sukses? Karena enggak setiap orang memiliki kepercayaan diri bahwa dia mampu untuk sukses. Jadi yang pertama percaya diri sendiri. Yang kedua keyakinan kepada perusahaan. Kita harus trust kepada perusahaan. Ya, terus kemudian yang ketiga keyakinan kepada leader yang memiliki integritas. Dan tidak mengorbankan jaringan dengan alasan apapun. Dan selalu membela kepentingan jaringan. Kita harus trust kepada mentor kita. Kita trust kepada leader kita. Dengan catatan leader kita, mentor kita memang membela kita. Memang memperjuangkan kita. Apapun jangan ada sanggahan. Selama itu buat kepentingan kita, perubahan hidup kita. Keempat, keyakinan kepada support system yang akan menjadi alat pembelajaran, duplikasi, edifikasi, serta pengembangan diri. Ya, jadi kita harus yakin terhadap support system yang udah dibuat sama perusahaan. Support system yang udah dibuat sama tim. Karena ini adalah ladang pembelajaran bagi kita. Dulu ketika awal saya merintis belum ada acara-acara kayak gini Bapak Ibu. Ya acaranya hanya seminar, mempresentasikan bisnis dan lain sebagainya. Gak ada training pelatihan seperti ini. Tapi ya, kita alhamdulillah bisa buat ini. Dan alhamdulillah udah terbukti. Banyak mentor Bapak Ibu semua yang bisa berhasil di bisnis ini setelah mengikuti support system. Jadi trust terhadap support system yang ada. Jadikan itu alat bantu kita untuk kita berhasil di bisnis ini. Dan jadikan itu alat duplikasi kepada tim kita. Siap? Manjadah. Ini rumah kedua. Rumah pertama base camp. Ya. Rumah kedua, ya alhamdulillah 3 miliar. Dan saat ini lagi bangun rumah lagi. Nominal bangunannya 5,7 miliar. Yang mungkin pernah ke Tasik, lagi mungkin lihat proses pembangunannya. Alhamdulillah, gede banget, 50 bata. Ya 50 dikali 14 meter persegi berapa tuh? 700 meteran, semuanya dibangunin jadi rumah. Alhamdulillah, semua ini wasilah Business Base Corporation. Dan modal utamanya apa? Siapa? Pasti. Siapa yang bersungguh-sungguh pas? Siapa yang bersungguh-sungguh pas? Siapa yang bersungguh-sungguh pas? Pasti dapat. Siapapun yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Manjada wajada. Siapapun itu, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Kalau belum dapat berarti belum sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang sungguh-sungguh pasti percaya Bapak Ibu. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang totalitas, yang benar-benar serius jalankan bisnis ini. Saya yakin dan percaya apa yang terjadi di kehidupan para mentor Bapak Ibu semua bisa terjadi di kehidupan Bapak Ibu semua. Pahami apa yang kita pahami. Cintai apa yang mentor-mentor kita cintai. PT Base lakukan. Pahami Bapak Ibu. Kita berada di perusahaan yang luar biasa. Perusahaan yang tepat. Yang dimana bisa mengantarkan kita menuju impian kita. Di bisnis ini, apa sih yang Bapak Ibu ragukan? Produk, udah merasakan belum manfaat produk? Dahsyat nggak? Tadi, ya sebelum ini, saya sharing dengan salah satu reseller di bisnis ini. Beliau baru 10 hari ya bergabung ya? Baru 10 hari bergabung. Alhamdulillah kemarin closing. Dan yang di closingkan, yang punya penyakit. Ada nenek-nenek gak bisa jalan, sakit kakinya. Hingga akhirnya diyakinin, Nek kenapa nih? Ini saya gak bisa jalan. Oh
Ini kebetulan nih ada obat nih, dikasih produk Ecoviko. Hingga akhirnya 12 menit kemudian, kok rasa enakannya kakinya. Setelah itu Nek coba lagi nih Nek, kolagen. Dikonsumsi itu kolagen. Beberapa belas menit kemudian muncul keringat-keringat di tubuh. Pengeluaran racun dalam tubuh. Hingga akhirnya terasa segar. Dek, kalau misalkan saya mau beli produknya gimana? Aduh Bu, maaf saya bukan sales, saya pembisnis. Maksudnya gimana Dek? Kalau ibu mau, ini ada bisnisnya. Dan dijelaskanlah kepada anak-anaknya. Akhirnya alhamdulillah bisa closing. Sebetulnya nggak sulit Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar paham, produk PTBS udah dahsyat, udah keren. Produknya nggak ribet-ribet, nggak gede-gede hingga hanya susah dikirim, nggak. Mudah dikirim, murah diongkir. Kualitas produknya bagus. Kalau kualitas produk biasa nggak mungkin ada repeat order. Nggak mungkin orang mau belanja ulang. Ada seorang yang tadinya udah mau diring, ya jantungnya, punya penyakit jantung udah mau diring. Tapi konsumsi produk-produk di PTBS, alhamdulillah nggak jadi diring dan dia gabung paket priority. Jadi produk udah dahsyat, itu jembatan kita untuk sukses. Marketing plan, gak susah. Ya kalau misalkan produk bagus, sistemnya jelek, maka kita akan enggan untuk jalankan sistemnya, betul? Kenapa di luar sana banyak yang promosinya lebih ke bisnisnya? Kan banyak yang mempertanyakan, kenapa kok nggak produknya? Karena memang sistemnya dahsyat, sistemnya luar biasa, betul nggak? Gak ada tutup poin, gak ada target, gak ada syarat belanja bulanan dan lain sebagainya. Poin terus akumulasi hingga kita mendapatkan reward. Cepat atau lambat kita pasti nyampe. Yang penting kita jalan. Itu yang membuat saya percaya diri dengan bisnis ini Bapak Ibu. Mau cari di mana lagi bisnis yang seperti ini? Yang di mana modal sekecil-kecilnya, hasil bisa segede-gedenya. Cintai bisnis ini Bapak Ibu. Orang yang sukses di bisnis ini, dia lakukan bisnis ini sepenuh hati. Tanpa keraguan, tanpa kekhawatiran, penuh antusias, kepercayaan diri. Kenapa? Karena pasti apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan sepenuh hati, pasti akan menghasilkan yang luar biasa. Saya nggak mau setengah-setengah jalankan bisnis ini. Ketika saya awal pertama bergabung, ada dua pilihan dalam hidup saya. Pertama, antara saya mau menjadi ojek online. Yang kedua, apakah saya harus jalankan bisnis ini? Dan kondisi waktu itu saya lagi punya utang, kurang lebih 70 juta. Saya mikir, kalau saya jadi ojek online, dari pagi sampai malam tanpa libur, mungkin saya bisa dapat 300 ribu sehari. Kali sebulan berapa? Buat bayar utang, kira-kira kapan lunasnya? Tapi ketika saya lakukan bisnis ini, jalankan PTBS, mungkin di awal-awal akan susah. Banyak yang mencibir, pengeluaran gede di awal dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ini akan mampu melunasi hutang-hutang saya jauh lebih cepat ketimbang saya di luar sana. Kenapa saya percaya sebegitunya? Karena udah banyak yang membuktikan. Kita untuk meyakini sesuatu gak perlu kita merasakan. Saya tanya, mana jauh lebih cepat, pesawat atau mobil? Apakah Bapak Ibu udah naik pesawat? Ada yang pernah, ada yang belum. Kebanyakan belum. Kenapa yakin pesawat jauh lebih cepat bagi yang belum pernah menaiki? Karena udah banyak buktinya, betul? Nah, kenapa Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu bisa sukses di bisnis ini? Bisa punya mobil, bisa punya rumah 1 miliar, bisa hidup yang luar biasa, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa punya penghasilan ratusan juta per bulan. Karena udah ada yang, ya salah satunya yang berdiri di depan Bapak Ibu semua. Cintai dan lakukan sepenuh hati. Saya percaya Bapak Ibu, setiap hari dalam setiap hal, saya mampu lebih baik dan lebih baik lagi. Hidup ini tergantung persepsi kita. Hidup ini tergantung sugesti kita. Terkadang kita lemah karena kita nggak mempercayai bahwa diri kita mampu lebih baik dan lebih baik lagi. Kita merasa kemampuan kita udah stuck. Kita ngerasa udahlah, kayaknya kita bukan orang yang layak untuk sukses dan lain sebagainya. Itu yang menghambat Bapak Ibu untuk bertumbuh. Ini saya tanamkan di dalam diri saya. Setiap hari saya lakuin itu.
Saya percaya setiap hari, dalam setiap hal, saya mampu lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaimana kalau salah? Gak masalah, perbaiki. Bagaimana kalau terjatuh? Gak masalah, bangkit lagi. Karena saya percaya saya mampu lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang menguatkan saya. Dan itu yang mungkin nanti akan menguatkan Bapak Ibu semua. Percayalah kepada diri Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu mampu lebih baik dan lebih baik lagi. Saya percaya. Saya mampu mewujudkan impian saya. Saya mampu mewujudkan impian-impian keluarga saya. Saya teringat almarhum mama saya pernah menjanjikan kepada beliau, "Mah, mau umroh enggak?" "Maulah, Dek. Kalau mama serius mau umroh, pantaskan diri mama." "Maksudnya gimana, Dek?" "Belajarlah manasik, bikinlah paspor terlebih dahulu. Insya Allah, Mah, nanti saya yang mengumrohkan mama." Itu 2016. Hingga 2017 berlalu dan mama saya menanyakan. Awalnya disangka iseng-iseng. Tapi karena saya terus ngomong, akhirnya mempertanyakan. "Dan kapan mama teh umroh?" Kata saya, "Mah, 2018. Waktu itu belum kenal PTDS. "Mah, 2018. Siap." Hingga akhirnya ketika saya kenal bisnis ini, saya yakin bahwa saya mampu mengumrohkan orang tua saya. Baru bergabung, ya, akhirnya jalankan bisnis ini 40 hari dapat mobil. Hingga akhirnya orang tua saya pengen jalan-jalan. Saya bawa ke Jawa Tengah, ya, ke mertua, saya bawa ke kakak saya. Dan di jalan suka pengennya ngasih uang aja. Ketika nyampe di rumah, "Mah, insya Allah 2019 awal umroh ya." Alhamdulillah. Tapi apa daya Bapak Ibu? Baru beberapa minggu saya dapat mobil. Ibu saya meninggal dunia. Belum sempat saya umrohkan. Itu sakit. Saya sempat down. Saya sempat menyerah. Tapi saya kembali lagi. Saya tetap hidup. Ibu saya udah gak ada. Saya harus terima. Itu motivasi saya Bapak Ibu. Motivasi yang terkuat dalam hidup saya adalah saya pengen menyembuhkan penyakit mama saya. Dan saya pengen mengumrohkan beliau. Tapi apa daya, Allah udah manggil ibu saya. Maka dari itu bagi Bapak Ibu semua yang masih utuh keluarganya, yang masih punya orang tua, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Percayalah bahwa Bapak Ibu mampu mewujudkan impian Bapak Ibu. Percayalah bahwa Bapak Ibu mampu mewujudkan impian keluarga Bapak Ibu. Memberikan pendidikan anak yang terbaik. Memberikan kebahagiaan bagi orang tua, mengumrohkan dan lain sebagainya. Memberikan rumah kepada istri tercinta. Percayalah. Karena itu modal utama. Ketika Bapak Ibu gak percaya, lalu siapa yang mau percaya? Lalu siapa yang mau memperjuangkan itu? Betul. Ini harus ditanamkan di benak Bapak Ibu semua. Jangan sampai penyesalan terjadi di kehidupan kita. Ingat, bagi orang yang gak punya impian, gak percaya diri, bagi orang yang selalu ngeluh, bagi orang yang selalu beralasan, masa depannya adalah penyesalan. Kalau Bapak Ibu gak mau menyesal, pastikan miliki kepercayaan diri. Yakin pasti bisa mewujudkan impian. Siap. Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan indahnya sebuah impian dan tindakan.